Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Pencinta YouTube dimanapun kalian berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri, salam cinta damai, salam silaturahmi, juga salam kekeluargaan dari kami untuk kalian semua. Abdul, dapat. Main bobok. Mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas izinnya dan atas ridhonya lah alhamdulillah malam ini kita masih bisa jumpa lagi dalam petualangan Kanjeng Mas Padepokan Wali Songo Tirto Mahuning Suci, yang di bawah asuhan guru besar kami yaitu Kanjeng Romo Raden Mas Gus Wawan Anom Pramuja. Dan beliau selalu berpesan kepada seluruh santri-santrinya agar selalu untuk mendoakan kalian semua dimanapun kalian berada. Amin. Semoga kalian semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dipanjangkan umurnya. Amin. Dimurahkan rezekinya. Amin. Rizki alhamdulillah. Diberikan rizki yang melimpah-limpah. Amin. Yang sakit-sakit semoga segera sembuh. Amin. Kemudian kalian yang punya masalah, baik masalah di rumah ampun. Ini dong, benar lagi dong. Enak menen loh. Terus nih. Mudah-mudahan bagi kalian semua yang punya masalah baik di rumah maupun di luar rumah, semoga Allah berikan jalan keluar. Amin. Yang punya hutang semoga lekas lunas. Amin. Yang belum punya pekerjaan segera dapat pekerjaan. Amin. Dan kemudian yang tidak kalah penting, bagi kalian yang masih jomblo-jomblo, semoga Allah segera mempertemukan jodoh untuk kalian. Amin. Jodoh dunia dan akhirat. Amin. Pencinta YouTube yang dirahmati oleh Allah, malam ini Padepokan kami kedatangan tamu dari Rawajitu. Beliau datang kemari tentunya selain silaturahmi, beliau ingin meminta bantuan dengan perantara guru besar kami, yaitu untuk pengobatan, sekaligus ingin mengungkapkan suatu keganjalan yang selama ini beliau rasakan. Supaya lebih jelas, mari kita tanyakan kepada yang bersangkutan. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ampun. Ini kompetisi pen etok seger. Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Wes kene kae sing kontrol-kontrol kae. Syuting eman-eman. MC ini kan rada nganu to ngene. Hose rada ora penak lah rada beni rada serik suarane. Ben rada ganteng titik dadi nek menel karo wong wedok kan penak ngono. Apa ora tau wae. Bu. Namanya siapa, Bu? Darmi. Bu Darmi. Oke, Rawajitu nggih. Coba sampean jelaskan, Bu. Apa sih yang menyebabkan sampean tuh datang kemari? Monggo. Pertama mau restu kami Mas Kusal satu kali sama santri-santrinya semua lah. Nggih.
Terutama sama Mas Rohim lah ya. Sama santrinya semua lah. Sing dapetnya umum. Terus nih aja sini sambil guyon dadi enggak tegang ya. Biar enggak tegang. Kan kelihatan kalau real ya. Seterusnya mau minta apa? Nah, saya tanya dulu Mbak nanti. Boleh saya tanya ya? Boleh. Ngopo mau ora tekok karo kowe kok. Di tempatnya Kanjeng Rama sampean termasuk fan-nya ya, sama Gusnya ya. Termasuk fan-nya, termasuk udah lama belum ngelihatnya? Lihat pada mana udah lama? Udah berapa tahun? Enten setahun mboten? Enten. Terus sampean sekarang nyata nggih dagang mriki nggih? Nyata. Nah, saya bertanya pada kalian jujur, aja ngapusi. Siap. Adakah ngene Gus Wawani sadurunge syuting sampean direkayasa dhisik diwehi tag ngene-ngene? Enggak ada. Demi Allah asli, langsung ujug-ujug ngerti-ngerti langsung syuting ngono. Iya. Berarti enggak ada kan di skenario dulu harus syuting ngene terus dadak ngomongi santri ning ngene terus nglumpukne santri ning kok terus carane ngene nek sing notono enggak? Langsung begitu real syuting ya? Ya sudah itu aja yang saya tanyain. Bukan kok darane nganggo tag kok iso apik men ngono. Jadi kan nyata ya di sini real ya, bukan rekayasa, bukan jenengan sendiri yang menyaksikan yang jadi pasiennya, bukan di set dulu sampai nanti harus begini kan enggak. Memang langsung di sini syuting sampai di sini ditanya iya enggak? Iya. Karena enek to Mas sing syuting saurunge syuting ki di set dhisik ya Don. Ada, kuwi donot iki ngapal kuwi duwe guru kayak merah delima ndek telu malahan. Ning jajan pasar. Ya sekarang Terusnya saya mau berobat ke Mas Gustawan karena saya sudah berobat mana-mana masih ada sakit terus, masih ada terasa sakit terus. Aku rasakan itu saja lah. Itu panas, ini sangat panas sama ini berat, sangat berat. Mengganggu saya kerja di sana. Mengganggu saya hari kerja. Sudah lama. Sekitar 5 tahun lah saya. 5 tahun sakit itu. Kurang lebih 5 tahun lah. Sebab saya lama-lama pulang, saya baru pulang Indonesia jadi sangat lama 5 tahun lah. Oh, merantau Ibu ya selama ini. Ya. Bu, berobat di mana-mana udah kemana aja? Itu abang saya mana saja lah Kemana saya aja suruh. berobatnya? Sekarang Kata Ibu ada udah kemana-mana. Artinya udah muter-muter ya. Jadi saya sudah mendikar rongsen tak ada apa-apa, saya sehat-sehat saja semua. dari dokter nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Kalau sampai berobat ya katanya kemana-mana tadi itu apa katanya sakit apa? Nggak ada apa-apa, nggak ada sakit apa-apa. Darah pun bagus, semua bagus lah. Nggak ada sakit apa-apa. Itu kalau ditanyakan ke paranormal itu non Dia medis bilang ada itu orang kirim, itu perempuan yang kirim gitu dia bilang. ada orang perempuan yang kirim katanya. Saya merasa nggak punya musuh perempuan loh, Nggak punya musuh. tapi ada yang ngirim itu katanya. Itu orang pintar yang bilang. Nggak apa-apa, namanya ibu itu ya berobat ya, namanya ibu kan nggak tahu kalau katanya orang A ya A, B, B, yang penting ibu kan intinya minta kesembuhan. Cuman kalau ada yang negatif artinya jangan prasangka buruk dulu, itu jangan percaya dulu. Artinya kan ibu juga perlu bukti. Kalau katanya kena ini kena itu, kalau nggak ada buktinya nanti malah ada fitnah, timbul fitnah suudzon atau sangka. Artinya ya ibu memang berobat ke sana ke sini itu untuk sembuh. Bu, selama sakit ibu pernah nggak sih ngalami kejadian-kejadian aneh, entah itu melalui mimpi atau melihat dengan nyata, pernah nggak? Saya mimpi ya pernah kejadian ular gitu. Terus lagi kalau tidur saya tutup matanya. Tutup matanya. Saya tak boleh bangun gitu. Tuh, lah kalau tidur matanya nggak ditutup untuk mentolong keliling Itu pencecah saya nggak nunggu. tahu siapa besar itu, mata saya ditutup, mulutnya saya. mulutnya dibuka. Berarti merem ya Bu? Ya Mbak. Nggak tahu. Lek turu lek matane saya ra ngebangun ditutup tak engko lek boleh, melek saya krikile tak jeblok kabeh kok gendeng. Nak bangun tak boleh, saya tutup matanya sama badannya tahan jadi Sampeyan suwi di Malaysia? 19 tahun. Pak Mail deket sampean lho Pak Mail. Pak Mail di mana? Sampean di Malaysia mana? Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Dekat enggak Pak? Mana, Bu? Dekat Pak Mail lah. Sri paling dekat itu Taman Esplanade. Taman Esplanade. Taman apa? Taman Esplanade. Sama Esplanade. Betali. Betali ya. Ya,
Oh, tidak. Nanti seterusnya sama Pak Mail ya. Rebes cara Pak Mail. Untuk beres rebes. Termasuk itu tunggalnya sekelas karo Rohim nih. Sedang terus nih. Selain itu ada lagi nggak Ibu yang menurut Ibu aneh? Kalau itu merinding gitu loh. Kalau saya abdas mau sembahyang ya merinding semua berdiri. Padahal nggak takut saya. Nggak takut, merinding. Merinding saja. Ibu merasa terganggu nggak sih kalau aktivitas atau ibadah yang lainnya? Merasa ganggu nggak? Nah, saya kalau sholat itu ya sekilat itu ada yang kasih lupa saya doanya. Lupa. Lu diganggu. Kalau lagi sholat itu baru satu sarungku borong. Sudah ada yang mengganggu itu loh. Salungnya Kanjeng Rama bolong. Sudah lupa saya. Jadi misalnya ketika baca surat Al-Ikhlas lupa gitu ya. Gitu ya. Ya kalau sujud itu baru satu rakaat kok saya sudah duduk belum atau perasaan sudah kok belum gitu. Gitu, sering lupa ya. Sekilat itu nanti saya ingat lagi. Ada tambahan sengiro. Tambahannya enggak sih? Tambahannya hanya apa ya? Manusia hidup dimanapun dan sampai kapanpun kalau diri kita itu mengerti punya sesuatu penyakit itu ya namanya berusaha itu tidak boleh untuk diri kita itu menyerah. Tapi ya pesan saya itu kalau ingin berusaha ya Romo sendiri kan ya Romo sendiri nggak mengatakan Romo itu orang hebat, Romo itu orang sakti, Romo itu orang pintar, orang jujur, orang ikhlas. Enggak kan ya Romo hanya manusia biasa. Kan Romo hanya mengingatkan apa yang saya lakukan gitu aja ya. Mengingatkan apa yang saya lakukan, tidak nambahin, tidak ngurangin. Maksudku gini loh, kalau besok-besok lagi cari pelantaran doa untuk nolong orang itu, cari orang yang hatinya ikhlas, yang benar-benar niatnya mau nolong jenengan, gitu loh. Bukan yang hanya mau ngeruk harta panjenengan. Kadang manusia itu hati-hati, banyak orang yang kelakuannya seolah-olah itu kayak gimana ya, kayak seolah-olah itu iya, tapi nggak taunya di dalam hatinya itu berpikir lain dengan jenengan. Jadi maksud saya, pesan saya, sampean tuh sakit, ini mau sembuh, sampean tuh sakit mau cari sembuh. Jangan hanya kelihatan orang dari depannya aja, kalian sudah mudah percaya untuk kalian sembuh, kalian mudah percaya, akhirnya kalian sendiri ditipu oleh bangsa seperti itu. Nah, pesan Romo itu, sesakit apapun ikhtiarlah, tapi mencarilah dengan izin Allah, dengan ridho Allah, dengan cara istiqoroh. Donga sing tenan. Ya Allah, aku rene iki bener apa ora? Ya Allah, aku iki dikek anu bener apa ora gitu loh. Itu alurnya Romo. Saya hanya menasehati ya. Semua untuk semuanya ini, untuk yang menyaksikan YouTube juga. Ya enggak perlu harus tempat Kanjeng Romo, enggak saya tidak pernah menonjol-nonjolkan diri saya, enggak pernah sampai dari zaman JPTB dulu sampai sekarang. Pernah enggak Kanjeng Romo menonjol-nonjolkan diri? Enggak. Kanjeng Romo hanya merasa seperti orang biasa. Kok memang saya hanya manusia yang dilahirkan oleh diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bagi saya untuk sama-sama para santri saya atau umat-umatnya Rasulullah untuk mendandani hati supaya tenang jiwa dan pikirannya, hati nuraninya kembali ke Allah dengan jalan yang lurus, gitu aja. Amin. Jadi wong sakit iku sampean sesakit apapun ikhtiar itu boleh kemana-mana tak gendong penyakit kan. Nah, maksudnya Kanjeng Romo kemana-mana itu ya sudah kemana, tapi satu yang belum kemana ke Padepokan Wali Songo Tirta Moni Suci. Ya ayo, udah belum? Betul, Baru belum. Ini makanya berarti belum kemana-mana, masih kemana dan kenana ya. Masih kemana dan kesana ya Him, tapi belum ke sini toh. Nah di sini mudah-mudahan semuanya tuntas. Amin. Beres. Amin. Mulai cara enggak pemane enggak beres, ngorebes karo si Rohim karo si Pak Mail. Tenang. Beres. Kalau hatimu yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kami dengan keikhlasan kami menolong sampean, yakin akan terkabul doa kita. Amin. Karena kami semua di sini, aku selalu mengajarkan santriku ikhlas oleh. Menjadi spiritual itu ikhlas. Kalian jangan pernah mengenal mahar, mas kawin, jangan. Dikai tanpa honor, dikai ra usah njaluk. Dikasih ya diterima, enggak dikasih ya sudah. Kalau dikasih itu rezeki dari Allah. Amin. Ya, jangan ditolak, dosa. Kalau tidak dikasih ya sudah. Ini depan kamera, berapa kali Kanjeng Romo bicara seperti ini? Ayo, berapa kali? Dari pertama JPTB sampai sekarang kan? Gitu loh. Makanya di sini nih benar-benar berjuang dengan ikhlas. Bukan terus kancane engko arep ngaji, dikai duit vene, dikai duit murite, santrine, segala macam suruh bikin padepokan, gawe masjid, gawe musala malah tukokne mobil anyar. Bukan. Kuwi jenenge mandi gendeng kuwi. Ya.
Enggak usah tutup-tutupi lah Kanjeng Rama, enggak pernah saya ini mau seperti apa itu enggak pernah ya. Nanti terus gawe kancane gawe payung melu-melu gawe payung, kancane nggo dupa melu-melu gawe dupa, kancane gawe gapura melu-melu gawe gapura. Ngesusi dirok karo malaikat malah mreteli lek wong dipikir kayak gitu. Jadi seorang spiritualisme, nah ini untuk santri-santriku. Jiwamu harus bisa mempunyai inisiatif sendiri. Meniru sesuatu yang baik itu boleh, tapi dengan hati yang ikhlas. Jangan meniru untuk menipu seseorang. A'udzubillahi min. Lain jenengan iku seorang spiritualisme yang sejati, hatimu harus sejati. Nek kowe enggak iso ngajeni awakmu dhewe untuk sifatmu, perilakumu yang bagus, enggak mungkin orang akan menghargaimu. Untuk apa kamu hanya dihargai orang dari gambar? Hah? Kanjeng Rama iki nek mau seneng gur eksis tok, aku lek ngomong enggak nemburi kamera iki. Nang ngarep raiku tak tempel ning ngono. Halo pemirsa, ngono nempel kan. Tidak. Orang itu jangan hanya ingin disayang dan disanjung orang itu hanya dilihat dari gambar, dari orangnya saja. Alhamdulillah tempat kita ini semuanya rukun, bersatu. Padepokan Wali Songo Tirta Muni Suci bersama masyarakatnya bersatu ndak? Bersatu kan? Bersatu. Alhamdulillah atas kuasa dan izin Allah. Makanya kalian semua niru perjalanan yang baik, perjuangan yang baik. Karena kita akan menjadi orang yang baik kalau sifat kita ingin lebih baik. Amin. Jangan pernah membeda-bedakan. Oh iki wong randuwe melarat, ojo ditulungi. Oh iki wong randuwe iki numpak motor. Oh iki wong iki mlaku iki nggo mobil. Ojo sing nggo mobil sithik sing tanda. Jangan. Semuanya sama. Datang naik pesawat sing pesawate isine emas. Kuwi lek teko nang kene karo wong sing numpak sepeda sama saja. Derajatnya manusia itu sama. Cuman membedakan derajat manusia dan tidak adalah perilakunya. Nek wong kuwi sugih pralikane bosok, kuwi dihargai karo wong mek gur wong-wong sing goblok-goblok. Tapi nek wong kuwi wong randuwe, tapi perilakunya bagus, hatinya dan imannya bagus, itulah orang yang disebut yang perlu dihargai. Itu loh. Yang dihargai itu jangan hanya harta dan materinya. A'udzubillahi min dzalik. Yang kita hargai itu dari kepribadian manusianya, dari tingkah laku manusianya, dari perilakunya, dari kebaikannya, kebijaksanaannya, kenuraniannya, dan jiwa pemimpin rasionalnya tinggi. Bukan jadi jiwa pengeruk. Kok jadi negus, tapi tukang ngapusi wong, golek duit, adol jimat, adol watu, adol cincin, adol keris, kuningan, narik, entuk sak baskom, tasbih ini. Kuwi jenenge duduk gus, tapi gusuran. Nah gusuran duitnya wong luar negeri kayak dikeruk intek, digusuri nggih bangun omah tingkat. Kan ngono to. Kene rono terus nengen menggoke omahe. Ngiwa. Terus bareng kok nengen terus ngiwa. Betul lah. Jadi kayak gitu, manusia yang seperti itu akalnya kurang. IQ-nya kurang, pendiriannya kurang. Jangan melihat manusia itu umpamanya dari YouTube melihat dana subscribe-nya aja, jangan melihat like-nya, jangan. Tapi yang kita harus lihat itu isinya. Isi daripada manajemen pelajarannya, akhlakul karimahnya, di mana letak kebaikannya. Oh santrine Kanjeng Rama iki bae ngomongnya kaku-kaku ya, tapi wongnya lurus kabeh, misalnya kan ngono. Oh santri kono kok ngomongnya totok ngene ya, tapi kok guayane tukang ngene. Kan kita bisa membedakan. Kalau didikannya Kanjeng Rama, jangan pernah menipu sifatmu sendiri. Apa? Kalau kowe keras, duduhane kerasmu. Tapi keras untuk jalan yang baik. Kalau kamu menjadi durian, durianmu. Jangan kamu menjadi dondong. Kue sifatnya keras, ya totoke lemah lembut. Buri, awas kue. Engko duitnya piro ya tak apusi. Jangan. Ya, tunjukkan pribadimu, jangan ditutupi. Karena akhlakmu itulah yang sebenarnya. Jangan pernah menutupi akhlakmu untuk semua keburukanmu. Kamu untuk menutupi yang lebih buruk dengan cara mengajak dengan kebaikan. Jangan. Lebih baik engkau mengajak kebaikan, gunakan kebaikanmu, tinggalkan keburukanmu. Jadi, kalau memang kamu ingin berubah, berubahlah dari sifatmu. Jangan langsung kowe dadi wong etoke apik bahasa utekmu bosok, jangan. Kowe dadi wong memang kowe kaku ya kaku, engko alon-alon kowe ngrubah dengan sendirinya. Kebiasaan manusia, ingat ya, kebiasaan manusia. Sing rene maune ra gadeg, terus jarno Kanjeng Rama kan enggak pernah negor. Suwi-suwi bocahe ngadeg ora? Ngadeg to? Kancane nggo sarung malah nggo sarung, izin suwi-suwi. Kancane nggo kopiah malah nggo kopiah. Iya ora? Karena selama-lama dia akan malu sendirinya. Aku keluar nang pasar nak ngene iki aku kok izin, aku ikatane santri. Gitu loh. Jadi kita jangan langsung menegur, "Oi,
Matamu, aja kaya ngono kuwi, jangan. Lah lek kaya ngono kuwi carane pamane muridmu kaya Bayu, cok bakal kabeh kuwi minggat tek santrimu. Oh, ngono kuwi. Jadi jangan kita lakukan, kita guyoni kaya mambingi yo. Wis tuku sing 50, sing 200. Enggak apa, dia kan senyum, dia akan menggali, dia akan mengatakan semuanya, kesalahan yang pernah dilakukannya. Tapi kesalahan yang pernah dilakukannya akan timbul rasa baik. Baiknya bagaimana? Setelah kita mengetahui kesalahannya, kita tahu salahnya. Oh, bocah iki sifatnya ngene-ngene. Romo semalam memprediksi si Bayu ya. Bayu itu sifatnya sebenarnya nurut-nurutnya anak itu. Bayu itu gampang, pikirannya gampang pengaruh anak itu. Bayu itu kalau salah ndiriknya jalan kita untuk mengarahkan, dia kejegur ya jegur jalan sing elek tenan, nek apik-apik tenan Bayu cok bakal itu. Anak itu kalau sudah nurut, sudah percaya, sudah takdim kepada seseorang, anak itu akan lurus. Tapi kalau anak itu tidak sependapat dengan pikirannya, anak itu akan ngelawan, balelo. Itu sifat Bayu. Tapi anak itu kalau kita jelaskan, kita arahkan dengan yang benar, anak itu nurut-nurutnya anak aslinya itu. Loh tenan. Dia kalau balelo melawan, spontan, gampang tersinggung, sakit hatinya gampang tersinggung. Karena daya pikirannya nggak nyampe, dia nggak seperti kita. Kita harus seperti Bayu. Kita kalau mendidik seseorang santri kita kayak Kanjeng Romo. Kanjeng Romo kalau nyeneni Rohim nggak tahu nyindir. Rohim sering nyeneni kancane, guyoni kancane. Saya harus bisa seperti Rohim. Bagaimana sifat Rohim saya pelajari dulu. Saya bisa. Oh berarti ini kelemahan saya. Nah itulah yang harus saya lupakan. Gitu loh. Rohim ini pinter semuanya omongan, tapi kadang-kadang jerone kosong. Tapi kosongan itu yang ingin diisi dengan Rohim. Bocah yo ngasine cah iki mblubut. Iki mblubut jane bocah sini. Ya. Cara ulane iki nganu ulo kadut lho. Ya. Emang pinter tenan, apapun yang dipelajari dia kalau mau cepet nyantolan. Dek tapi kon tirakat ngono males-males gelem ngono lho. Males-males gelem. Dadi memang nyantolan apa yang dibaca yang diinginkan dia sekali ditekuni tenan dadi wis lali ditinggal kadung tinggal. Itu sifatnya Rohim itu. Jadi kita harus bisa menjadi seorang guru itu harus bisa menyelami. Kayak Bayu cok bakal, Romo bisa nyelami dia. Anak itu. Anak itu kalau ngerti selai dewe ngongkone anak itu cara kita didiknya dia itu lurus loh anak itu aslinya. Anak itu aslinya jujur-jujurnya anak. Kayak bingkong. Nanti bocah. Nanti bocah. Nah, itu sebenarnya apa ya dikatakan anak itu kalau sudah jujur kepada diri kita, sudah dekat kita bisa mengambil hatinya. Rahasia apapun dengan dia dikatakan. Karena dia ingin benar jadi orang. Tapi kalau dia sudah benar membela seseorang, anak itu berani meneteskan darah loh. Sifat-sifat anak seperti itu, ingat. Makanya saya selami, banyak si santriku, si Suratman, si SpongeBob, si siapa, itu semuanya saya selami sama Ismail. Ismail yang ngono, idik kayak Rohim, nggak beda toh. Wi cara anone ngono, apa nggih, kesatria bibir kuwi ya. Dadi nek cara nganu kae apa to jenenge? Nek cara wedak kae jenenge apa to? FIFA. Dadi kesatria FIFA lah ya. Kesatria bibir kuwi. Jadi termasuk di sini ya Rohim, Pur, terus Pak Mail. Iki termasuk si kayak Erwin. Iki kesatria FIFA. Isian iki posisine iki, gitu loh. Ada orang sakit seperti ini Kanjeng Romo kenapa harus pelajari karakter. Orang sakit itu nek Kanjeng Romo itu memantau dari jarak jauh, itu berarti Kanjeng Romo memberikan kesempatan kalian untuk melihat. Caranya melihat pripun untuk Kanjeng Romo. Perilaku orang itu pelajari, sakit orang itu pelajari, deteksi dari mana, arahnya dari mana. Nanti kalau sudah ketemu, Romo, wonge balik, tekon karo Romo apa wong niku kena ngeten to Romo. Gitu loh. Tapi selama ini ndak ada yang seperti itu, padahal Kanjeng Romo memberikan kesempatan buat kalian. Tapi enek kadang-kadang sing tekok seperti ngono karo Romo ki, ada muridnya Kanjeng Romo dulu malah kudus dulu itu. Sing Jamil. Itu dulu hampir jadi tapi wong jenenge Jamil ya wis ya. Jadi kalian paham kan dengan Kanjeng Romo yang diajarkan, tapi jarang loh kalau orang nalar, orang apa ya? Piye lek orang IQ-nya sangat tinggi, orang yang ngerti bahasa Romo ini dalam sangat dipahami loh ini. Jadi bahasa Romo ini aslinya bahasa dikatakan sakral loh ini, bahasa menggugah hati aslinya bahasanya Kanjeng Romo ini. Jadi pelajaran koyok kalian itu harus paham.
Dan seperti tamu nih, Mbak. Sampeyan kan ado-ado golek Kanjeng Rama sing elek iki ya. Sampeyan niku tak jaluki. Gelem napa mboten? Tak jaluki, sampeyan tak tembungne, tak tembungi, ora tak tempungne, tak tembungi. Kira-kira sampeyan mampu mboten? Kira-kira mampu mboten? Nang atimu lek mampu nek mboten. Iki sing tak tembungi nek sampeyan iki kewajibane sampeyan dhewe. Mampu mboten? Insyaallah. Insyaallah ya. Nek iso aja insyaallah. Kenapa jangan insyaallah? Karena kewajibannya panjenengan selaku umat muslim sing tak tembungne sampeyan salato. Ya, jikira, sholawata, ngajiyo. Suatu pekerjaan yang sangat indah itu adalah orang yang menjalankan sholi. Sholat itu adalah suatu kewajiban panjenengan selaku umat muslim, bukan sampean kerja njaluk bayaran, bukan. Wong kowe wis diuripne wis dikek ambekan malah njaluk bayaran kan mboten. Nggih, lakukan. Sholat. Nah, 5 waktu. Nah, tapi dereng Kanjeng Rama kula dereng saged 5 waktu. Kanjeng Rama kula nglakonine saged tok, kadang-kadang maghrib, kadang-kadang dhuwur. Lebih baik melakukan apa lebih baik blas? Lebih baik melakukan. Aja terus kowe melok-melok, kowe lebih baik melakukan, kowe salate gor tok. Rohe kadang-kadang ya bolongan kok. Ngono lho, ya. Aja melok-melok. Gina kamu orang enggak tahu, Romo tahu. Kalian tuh tak prediksi loh. Satu-satu, padahal tahu mengomongan tahu, ya. Itu tambahan dari Romo. Apa yang harus sampean lakukan? Salat 5 waktu itu kalau bisa hidup. Romo, hidup aku susah. Piye nek cara aku pikirannya ben tenang. Setiap ajan jangan tunda sholat, cepat sholat. Romo, jiwaku ben tenang, jiwaku ben penak golek pekerjaan ben anteng aku kerja pripun. Setiap waktu dan jalanmu lakukan sholawat. Romo, umpamane kula niki pikirane budek sholat gampang diganggu konoan niku. Anggeranu gampang lalian dangling piye Romo lek aku ki supaya ben tenang atine pikir aku. Wudu dan zikir istighfar sebanyak-banyaknya. Ngono lho. Ya. Romo, pripun kula ning keluarga kok enggak enek tentreme Romo, gampang ribut berantakan kadang-kadang omongan ngene mboten enten anune Romo. Kalau panjenengan seperti itu tidak bingung, lakukan salat tobat, salat hajat. Nggih. Setelah itu perbanyaklah setiap hari itu jangan kurang dari 100 kali bersolawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utusane Gusti Allah. Nggih, lakukan itu. Sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita mulai acara ini, kita sholawat terlebih dahulu. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin. Adam nama fil millahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin. Adada ma fil millahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin. Adada ma fil millahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Baiklah, untuk mendapat ridha Allah, mari kita buka acara ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada penonton.
Mana Bayu sok bakal. Tarik bareng. Nah, awake kuwi, Alvin maju. Mana taline, Bin? Ini apa ben keren kok. Maju cepat. Ah, kae iki enggak copot lho. Pendekar anu Wiro Sableng kok. Bene lho, bene. Surat menteri mediator di jalan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bil millahi sholatan daimatan bidawami mulkillah. Ayo maju ya, ulangi dulu. Langsung jalan ini. Boleh. Lanun. Sampean bener sing tentang regane ibu nika. Ngajeng nika. Pun dangu mriko. Kancamu pakai. Kancamu. Sampean asale saking pundi? Saking daerah mriki Tanah Jawi. Berarti selama ini sampean sakit bahasa Indonesia? Selama ini benar sampean yang mengganggu ibu itu, yang membuat sakit. Terus yang membuat ketika sholat itu kadang-kadang lupa, nggak khusyuk itu sampean juga? Aku dan kawan-kawanku. Dengan cara apa melakukan itu? Menutupi pikirannya agak terikat apa dia baca. Supaya lupa. Iki Bu sing sampean salat lali, rakaate iki. Aku. Ben ngopo iku? Agar dia semakin jauh tidak mengenal siapa Tuhan. Tidak mengenal agama. Iya. Sampean datang sendiri apa disuruh orang? Punya majikan? Memang kenapa? Ya saya tanya. Ada perlu apa denganku? Ya, supaya nanti tidak ada fitnah. Ini kami sedang berdakwah. Supaya nanti ada keterangan. Kalau memang sampai ada dikirim orang, nanti kan bisa ada buktinya gitu. Tidak ada perlu keterangan apapun. Terus sampai itu disuruh majikan kamu? Iya. Iya, kenapa? Untuk memang biar apa ibu itu? Supaya apa? Supaya patuh kepada majikan. Supaya patuh dengan majikanmu. Tapi kok menyakiti patuh? Itulah jalan awal. Terus kalau udah sakit? Dia akan datang. Oh. Yang sebenarnya kami yang pergi. Oh, memang sebenarnya yang membuat sakit itu majikan kamu, supaya ibu itu berobat di majikan kamu, begitu. Iya. Eneng toh kayak ngono kuwi. Ini sudah ada buktinya, kenapa tidak ada? Gitu ya. Tapi kenapa? Sudah banyak ya yang berusaha menyingkirkan kamu, ditanyakan dengan ibu itu. Iya,
Mereka hanyalah orang-orang bodoh. Kenapa? Yang ingin mengusir kami. Kok bisa bodoh? Kenapa? Mereka tidak bisa melihat kami. Hmm. Karena kami pergi saat dia. Saat diobati, bangsamu pergi. Jadi seolah-olah tidak ada. Sembuh ibu itu. Nanti udah pulang kambuh lagi gitu. Itulah kebodohan mereka. Gitu ya cara mengelabuhi kamu ya. Pantesan nggak sembuh-sembuh. Terus di sini kenapa kamu nggak bisa pergi? Aku sudah dikunci di dalam. Dikunci. Gitu ya. Kamu telah mengerjakan aku tadi. Rasanya sangat panas. Teman kamu masih banyak di situ? Jika memang masih banyak, apa perlu kupanggil semuanya? Ya, panggil. Untuk apa? Sudah panggil. Aku tanya dulu untuk apa? Ya, untuk teman kamu. Kamu dengan teman-teman kamu tugasnya bermacam-macam, beda-beda. Udah panggil dulu sana. Cukup atau kurang? Tidak cukup. Banyak amat. Yasinan ya, mau yasinan. Kau bilang Banyak lagi ya? Banyak lagi ya berarti? Ya. Tuh masih satu lagi kalau kurang tuh. Diaturnya tuh. Ini tugasnya masing-masing. Intinya untuk menyakiti semua ya. apa kau merasa kedatangan teman-teman? Kamu pemimpinnya? Ya, masih ada pemimpinnya. Kamu pergi ya. Kau menyuruhku untuk memanggil teman-teman, tapi kau menyuruhku pergi. Oh ya. Jadi kan benar artinya nanti kalau tanya ada demit di badannya, ini buktinya nih teman-teman kamu. Banyak berarti yang mengganggu itu, ibu itu. Gimana? Sampai jangan menyakiti ibu lagi tuh ya, kasihan ya. Itu kan Untuk apa aku kasih? kasihan lah. Bangsa kami tidak memiliki belas kasih. Oh ya sudah kalau begitu. Memang bahasa kamu seperti itu. Kau tahu, apakah kau juga dari bangsaku? Ya kadang-kadang bangsa kami pun sifatnya ada yang seperti bangsa kamu banyak. Tapi kan kami tetap berusaha melawan kamu, bangsa kamu. Dengan cara apa kau melawan kami? Ya dengan cara Bisa apa kau menantang kami untuk melawan kami? ya bisa berdoa saja kepada Allah. Dah, gini aja. Yang jelas tujuan ibu itu datang kemari meminta bantuan dengan perantara guru kami di sini Bantuan untuk apa?
Dia tidak perlu dibantu apa-apa. Dia sudah. Enggak bisa gitu. Kalau beliau sehat nggak mungkin kesini, nggak mungkin ibu itu menceritakan keluhannya ke kami. Kan kamu dengar pasti pas ibu tadi, ya mengeluarkan unek-uneknya, dengar kan? Ya itu, makanya pengen sembuh. Ya, sampai jangan ganggu lagi, kasih penawarnya udah cukup. Gimana? Gimana supaya kami dapat penawarnya? Harus itu. Jalan satu-satunya itu, gak ada lagi. Berarti janjinya itu ya. Terus jangan ganggu lagi ya. Terus kalau kamu kalah, mau nggak taubat? Belajar Makanan apa itu? Taubat itu jangan berbuat jahat lagi. Itulah yang kami lakukan. Bagaimana bisa kami berhenti melakukan Ya itu? bisa, atas izin Allah, apa yang nggak bisa? Lalu kami akan makan dari mana jika kami tidak melakukan itu? Kau makan dari mana? Allah itu loh maha kaya, maha pemurah. Itu ada bahasa Malaysia segala, ada yang dari sana juga tak? Dari seberang. Dia kami kumpulkan dari 4 wanita itu. Ya sudah. Kalau memang jalan satu itu, satu-satunya, ya sudah. Kami sepakat. Apa? Kau yakin mampu? Insya Allah. Insya Allah. Tapi yang jelas kami sudah terlanjur maju. Aku mungkin pegang ucapan. Ya, peganglah. Berjanji. Baik. Harus berjanji seperti apa kami? Lepaskan wanita itu jika kami kau yang gagal melawan kami. Ya. Boleh. Janji ya, Satria ya. Sudah. Sini banyak pendekar kami itu. 1, 2, tinggal pilih. Kenapa tidak kau saja? Maunya sama saya aja. Kamu itu. Kau yang dari tadi bicara. Oh, gitu. Tapi kau sudah mampu. Biarkan saja. Mungkin dia terlalu pengecut untuk melawan. Nggak takut, guru kami nggak pernah mengajarkan takut dengan kalian. Ya udah bangun. Wes. Ayo. Bangun. Biarkan dia saja.
Kalau belum kalah jangan dikeluarin. Kalau belum kalah jangan dikeluarin cuma. Ada lagi nanti. Kalau belum kalah jangan dikeluarin percuma. Kita ajarin tarung. Gaya bertarung. Ajarin gaya bertarung. Ayo, lawan saya. Bangun kalian. Berani bangun. Kau hanya melihat. Mau dua lagi. Ayo. Kamu aja. Berhentilah kalian. Nyerah. Nyerah enggak? Masih kurang. Ayo bangun lagi. Kenapa kamu semua? Kamu yang maju.
maju. Kalau enggak saya yang maju ke kamu. Cukup. Kami mengaku Tuhan. Akan memberikan. Ya Rahim. Coba saya pengen penawar. Kamu ngasih penawarnya? Ya. Apa penawarnya? Udah bilang tadi. Bisa lawan. Jalma manungsa jairong salah urip ning donya iku mung sedelo urip iki aja gawe sembrono sujud ngawula marang Gusti kang kuwasa eling marang dosa-dosa kawula kendalu niki kula nyuwun sepura la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Gusti Allah kula menika nyuwun sepura sakana dosa-dosa kula lan dosa sedaya murid-murid kula lan dosa sedaya santri-santri kula dan sedaya keluarga lan sedaya tangga kula sedaya. Sudah, buang semuanya ke padepokan. Buka ke pesanggrahan. Ya, Pak. Terus penawarnya kasih semua. Nggak ada lagi. Baiklah, pecinta YouTube yang saya sayangi, itulah tadi tayangan kami, penampilan kami pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita saksikan tadi kita bisa ambil pelajarannya. Kenapa makhluk-makhluk jin, iblis dan sebagainya, bangsa halus yang jahat bisa mengganggu kita, mudah merasuki raga kita. Karena apa? Karena itu kita kurangnya beribadah pada Allah. Maka dari itu mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita tingkatkan, terutama sholat 5 waktu jangan ditinggalkan. Khususnya buat ibu, kami berpesan ya, apa yang tadi disampaikan oleh Romo sampean jalankan. Sholat Bu ya, jangan ditinggalkan, banyak istighfar, banyak baca sholawat Bu ya. Kami doakan mudah-mudahan setelah ini ibu bisa diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dipanjangkan umurnya. Amin. Dan ibu dipermudahkan dalam segala urusan. Amin. Tidak lain yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kami mohon maaf apabila dari awal hingga akhir ada penampilan kami, tingkah laku atau tutur kata kami yang kurang berkenan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padepokan Wali Songo. Allahu Akbar. Muhammadur Rasulullah sepuluh rangga kemanjang becik ening rangga siwat kawijilan kawula ira marang Gusti Allah ngger kang sujuda nyuwun ampun dening Gusti Pangeran lan ana Tuhan liya ya mung iku siji Gusti Allah kang nyekuyung ira iling ngger ayo tumuju marang aku eling marang aku